Tiara sangat bahagia memasuki kamar yang telah dipersiapkan Tika untuk dirinya. Ia pun duduk di tempat tidur, lalu diikuti wanita yang sangat menyayanginya itu. Dua kakak beradik itu selalu akur sejak kecil, ketika mereka masih tinggal bersama orang tua. Usia Tika dan Tiara terpaut 5 tahun. Tika sudah mengarungi bahtera rumah tangga bersama Haris selama 10 tahun. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berumur 9 tahun dan duduk di bangku SD kelas 4. Namanya Alexa. Tiara sangat senang karena rumah tangga Tika tidak mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Walaupun pernikahan kakak dan iparnya diawali dengan perjodohan, tetapi pasangan suami istri tersebut akhirnya benar-benar menemukan kebahagiaan hingga menghadirkan buah hati mereka. Usia Tika yang terpaut lebih muda 20 tahun dari Haris tidak menjadi penghalang untuk cinta mereka. Tika dengan ikhlas menerima suami pilihan orang tuanya. Besarnya cinta dan kasih sayang Haris mampu meluluhkan hati wanita yang telah lama ia cintai itu. "Kamu baik-baik aja kan, Dek?" tanya Tika sembari memegang lengan Tiara. "Aku gak tahu harus bilang apa, Kak. Kalau aku bilang baik-baik saja itu bohong. Aku sakit, Kak." Tiara langsung memeluk erat kakaknya. Bening kristal dari matanya kini jatuh membasahi pipi. Tika meraih tubuh Tiara lalu memegang kedua pipinya. "Kamu harus sabar ya, Dek. Kamu harus yakin kalau laki-laki jahat itu bukan yang terbaik untukmu. Kamu harus fokus dengan kehamilanmu saat ini. Bayi itu gak bersalah. Dia butuh kamu." Tika berusaha menenangkan adik semata wayangnya itu. "Iya, Kak. Aku akan terus berusaha bangkit demi anakku." Tika mengusap air mata Tiara. Hatinya sangat sakit melihat kesedihan yang dirasakan adiknya saat ini. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana perasaannya jika dihadapkan pada posisi seperti itu. Tika dan Haris telah berjanji akan memberikan perhatian untuk Tiara. Pasangan itu sangat menyayangi sang adik. Sifat manja Tiara yang menggemaskan membuat Tika dan Haris sering usil. "Sekarang kamu istirahat ya, Dek. Kalau butuh apa-apa, langsung sampaikan pada Bi Ijah atau kakak. Kakak mau ke depan dulu. Gak enak sama Arya." Tika membelai rambut adiknya dengan lembut. Setelah itu, ia beranjak menuju ruang tamu. Tiara sekarang sadar kalau dirinya benar-benar telah jauh dari Bayu. Semenjak mengucapkan kata cerai kepada Tiara, laki-laki itu sama sekali tidak pernah lagi menghubunginya. Menyadari sikap Bayu yang tidak mengharapkan dirinya lagi, Tiara pun ingin mengganti nomor ponselnya agar benar-benar putus komunikasi dengan laki-laki yang pernah menikahinya itu. Tekadnya sudah bulat untuk menghilangkan Bayu dari hati dan pikirannya. Sementara itu, Haris bersama adik sepupunya masih asik menikmati obrolan. Arya menceritakan pengalamannya selama berada di negeri orang. 5 tahun menetap di sana, laki-laki itu masih setia menyendiri dan belum berpikir untuk mencari pendamping hidup. "Sebelumnya aku gak pernah lihat Tiara, Kak." Arya membuka pembicaraan tentang Tiara setelah Tika kembali duduk di samping Haris. "Tiara jarang berkunjung ke sini ya." Haris memberikan jawaban. "Pantas gak pernah lihat. Ternyata hari ini aku bisa bertemu dengan bidadari." Arya mengerlingkan mata kanannya di depan Haris, sementara Tika hanya dapat mengembangkan senyuman. Arya tidak tahu betapa pahit dan pedih hati yang ia sebut sebagai bidadari itu. Tika pun berpikir, seandainya adik sepupu suaminya mengetahui kehidupan Tiara yang sebenarnya, apakah tetap akan mengaguminya? Sebulan pun berlalu sejak Bayu mengucapkan kata cerai kepada wanita yang telah 5 tahun mendampingi dirinya. Namun,
Ia tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Ia bahkan sangat bahagia dapat bersama dengan Lisa. Wajah Bayu berseri-seri mengingat apa yang ia lakukan bersama Lisa tadi malam. Wanita itu selalu mampu memberikan yang terbaik untuknya. Saat memadu kasih bersama Lisa, Bayu tidak pernah sedikit pun mengingat Tiara yang dulu telah menyerahkan diri untuknya. "Aku mencintaimu sayang." Bayu memberikan kecupan di dahi Lisa setelah selesai bercinta tadi malam. Wanita itu langsung menyandarkan kepalanya ke dada Bayu dengan tingkah menggoda yang menjadi andalannya. Sikap itu yang membuat Bayu tidak berdaya. Lisa mampu meluluhkan hati Bayu hingga berpihak kepadanya. Mengingat sikap dan tingkah Lisa yang selalu mampu membuat Bayu tersentuh, ia pun langsung meraih ponselnya dari saku celana, lalu segera menghubungi wanita yang kini ada dalam pikirannya itu. Panggilan di ponsel akhirnya terhubung. "Halo mas." Suara Lisa yang menggoda membuat hati Bayu berdebar. "Kamu lagi ngapain sayang?" tanya Bayu. "Lagi makan siang di luar sama teman." "Aku nyusul ya sayang, kita makan bareng." "Jangan mas, ini aku udah mau pulang." Lisa menolak ajakan Bayu. "Oke sayang, gak apa-apa. Aku makan siang di tempat makan sekitar kantor aja. Kamu hati-hati ya sayang. I love you." "I love you too." Lisa pun menutup telepon. "Ternyata kamu berani juga bohongi suamimu," ucap Dani yang saat ini sedang bersama Lisa. Lisa terpaksa menemui Dani karena takut dengan ancamannya. Ia tidak dapat mengelak ajakan pria itu untuk berjumpa dan makan siang bersama. Sementara Dani sangat bahagia karena akhirnya dapat bertemu kembali dengan pujaan hatinya. Dani masih tetap tidak terima dengan pernikahan Lisa bersama laki-laki lain. Sebelumnya, ia sudah berjanji akan segera menikahi wanita yang ia cintai tersebut. Namun, sebelum keinginan itu terwujud, dengan mudahnya Lisa meninggalkan dirinya dan lebih memilih Bayu. Lisa dengan jujur mengatakan kepada Dani kalau dirinya lebih memilih Bayu karena sangat mapan dan memiliki segalanya. Lisa ingin hidup dengan kekayaan yang berlimpah, dapat mewujudkan semua yang ia inginkan dan harapkan dengan mudah. "Aku terpaksa membohongi suamiku karena aku tidak ingin kehilangan dirinya. Tidak akan kubiarkan siapapun mengganggu kehidupan dan kebahagiaanku." Lisa menatap Dani dengan tajam. "Jadi, kamu mengancamku?" Dani sangat mengerti arah pembicaraan Lisa. "Iya, aku sudah bilang berkali-kali kalau aku sudah gak butuh kamu lagi. Tapi kamu masih saja mengusik hidupku. Dengan susah payah aku berusaha agar Mas Bayu menceraikan istrinya hingga mengusir wanita itu dari rumah. Itu karena aku ingin menjadi satu-satunya istri yang selalu mendampingi hidupnya. Aku juga ingin menikmati kekayaannya dan dapat merasakan hidup mewah. Aku tidak pernah menyangka kalau ternyata kamu wanita yang sangat kejam." Dani menggeleng mendengar pengakuan Lisa. "Kamu udah tahu kalau aku wanita kejam. Kenapa kamu masih mengusik hidupku?" "Karena aku menginginkan benih yang udah aku tanam di rahimmu." Dani menaikkan suara karena merasa kesal menghadapi sikap Lisa. "Tidak akan kubiarkan kamu mengambilnya dariku. Dia jembatan untuk mencapai tujuanku. Dia anakku dan Mas Bayu. Jangan mimpi kamu sah. Dia darah dagingku. Biarkan aku yang membesarkannya. Kamu masih bisa menikahi wanita lain dan memiliki keturunan lagi. Bayi ini milikku." Lisa tidak terima ketika Dani mengakui anak yang ia kandung sebagai darah dagingnya. Saat dua insan itu masih berdebat tentang anak yang ada dalam rahim Lisa, tiba-tiba seseorang yang mengendarai si RV Silver memperhatikan mereka. Ia tidak lain adalah Bayu.
Laki-laki itu akhirnya memilih untuk mencari makan yang jauh dari kantor, karena tidak ada menu yang ia inginkan di sekitar sana. Saat Bayu menyusuri jalan, tiba-tiba ia melihat seorang wanita dari arah belakang sedang berbincang dengan laki-laki. Bayu merasa kalau wanita itu tidak asing baginya. Ia merasa seperti melihat sosok istri yang baru ia nikahi, dan ia yakini telah mengandung anaknya. Namun, Bayu kembali mengingat kalau wanita itu tadi mengaku akan segera pulang ke rumah. Bayu menebiskan pikirannya dan menganggap Lisa telah tiba di rumah. Ia mencoba yakin kalau yang ia lihat bukanlah sosok Lisa, tetapi orang lain. Ia berusaha percaya kepada Lisa, walaupun menurutnya sikap wanita itu kadang menunjukkan keanehan. Apakah Bayu merasa curiga terhadap Lisa?